Halo, sahabatku di mana saja berada. Ya, ini Akang sedang ada di luar rumah, ya, di atas nih ya. Ini mau menjawab pertanyaan dari sahabat Akang, Kang Mulyana, ya, Pak Mulyana. Dari itu Dewi Goong, ya. Halo, Kang Mulyana, Dewi Goong. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, Akang ditanya berapa kali upload video dalam satu hari ya. Jawab Akang seadanya saja. Kalau misalkan ada video 5 semuanya diupload ke YouTube ya. Jadi Akang untuk mencoba ya, mencoba bagaimana efeknya kalau video diupload satu hari umpamanya 5 umpamanya gitu. Dan Akang tidak terlalu memikirkan apakah ada yang menonton ataupun tidak dengan 5 video itu umpamanya 5, 3, 2 atau 1 ya gitu. Tetapi Akang lagi mencoba gitu. Bagaimana efek kepada algoritmenya gitu. Kalau misalkan kurang bagus nanti ketahuan kurang bagusnya. Kalau misalkan bagus akan kelihatan bagusnya juga ya gitu. Jadi tidak terbatas untuk sementara ini Akang seadanya saja. Jadi tidak menyimpan terus-terusan video di HP ya. Langsung saja di-upload ya. Nah untuk sementara ini kalau misalkan bagian video yang menarik itu banyak penontonnya, tapi giliran video tidak menarik itu sama sekali kurang penontonnya. Jadi bukan tidak ada yang menonton, tapi kurang penontonnya. Itu aja sebenarnya yang terasa akhir-akhir ini. Ya. Jadi kemungkinan nanti akan menggunakan lagi strategi lain untuk supaya efeknya baik ya, efeknya positif ya, membangkitkan semangat khususnya bagi Akang sendiri. Juga akan dibagikan pengalaman ini kepada sahabat-sahabat. Jadi pertanyaan Kang Mul itu berapa kali dalam satu hari upload video, jawabannya seadanya saja dulu ya untuk sementara. Kemungkinan nantinya ke depan mungkin satu hari satu kali atau 2 hari satu kali atau 3 hari satu kali, kemungkinan itu ya. Kemudian ada juga yang berkomentar gimana kalau misalkan upload video itu ya dioplos sekali lagi. Masalah upload video dioplos, Akang sendiri belum merasakan bagaimana efeknya gitu ya. Itu kalau misalkan video kita misalkan biasa-biasa saja tidak menarik, itu tetap saja meskipun kita upload video itu tidak ada pengaruhnya ya. Malah Akang jadi ini segala sesuatu itu jangan disepelekan, itu teori ya. Teori upload video itu jangan disepelekan, tetapi harus kita mencobanya bagaimana efeknya kepada channel kita. Kalau misalkan efeknya baik silahkan saja, ataupun misalkan efeknya biasa-biasa saja ya, seperti biasa nggak apa-apa kita nonton video orang lain pun itu dengan dua alasan. Yang pertama suka, yang kedua suka dan beramal. Jadi menonton video-video sahabat itu adalah yang pertama suka dorongannya, yang kedua suka dan beramal. Jadi niatkan kita beramal untuk menonton video-video sahabat yang datang silaturahmi ke channel kita. Jangan dibiarkan gitu ya. Bahkan harus full durasi. Insya Allah kalau kita full durasi itu membawa efek positif bagi yang lainnya. Dan kalau misalkan ada yang silaturahim kepada kita gitu ya, cepat-cepat kita balas sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan ada yang datang itu 10, maka bergiliran ya. Nah yang selanjutnya adalah umpamanya misalkan video ini adalah panjang 25 menit misalkan 45 menit, dulu Akang suka dibagi dua ya. Nah alhamdulillah wa syukurillah sudah memasang wifi. Jadi yang 45 menit pun itu full durasi. Hanya saja untuk yang lain kemungkinan waktunya kemungkinan dibagi-bagi ya. Maksudnya begini, misalkan Akang
ada orang yang ngupload video misalkan 20 menit, maka itu kan panjang ya. Akang lihat dulu judulnya. Setelah lihat judulnya, kalau misalkan sudah tertangkap ini maksudnya begini, maka Akang berkomentar. Dan HP Akang, perangkat Akang itu dibiarkan supaya terus maju muter. Nanti di akhir itu, di akhir video ya, yang mau beres, lalu Akang memberikan komen ya. Tuh, itu caranya seperti itu. Biarkan saja gitu, sambil bekerja sambil menonton ya. Jadi kalau dulu Akang suka 2 kali, kalau sekarang Akang full durasi ya, full durasi untuk memberikan kepuasan gitu. Meskipun nanti di laporan nanti ada rata durasi itu misalkan masih kecil saja di laporan YouTube Studio sahabat-sahabat, itu kemungkinan Akang misalkan full durasi, yang lain tidak. Nah, itu akan dibagi nantinya ya. Jadi sekian ratus yang menonton, maka YouTube membaginya jadi sekian durasi tonton umpamanya. Itu begitu ya. Jadi ada yang tamat, ada juga yang tidak tamat. Itulah permasalahannya. Ya. Tetapi nanti akan ada laporan lagi secara komplit ya, secara pas dari YouTube. Itu akan ada laporan panah abu atau biru atau panah hijau. Kalau panah hijau insya Allah itu berarti durasi tontonnya bagus ya. Itu ya. Yang selanjutnya adalah subscribe ya. Subscribe sekarang tidak usah mencari kesana kesini, kita upload video short saja. Ini terasa sama Akang, upload video short itu banyak yang nonton ya. Meskipun umpamanya nih upload video short itu akan membawa, umpamanya nih menurut pendapat yang lain itu video panjang agak sepi. Nah, ini permasalahan yang belum dimengerti oleh para YouTuber pemula sebagian. Kalau menurut Akang sebenarnya begini, video short kita yang ditonton orang banyak tidak membawa dampak negatif kepada video panjang. Asal saja video panjangnya itu betul-betul menarik ya. Gitu, betul-betul menarik, betul-betul penasaran. Ini pengalaman Akang ini. Sekali lagi, Akang tidak akan membohongi siapapun, membohongi diri pribadi dan membohongi orang lain. Itu dosa itu. Itu ya. Jadi video short sama sekali tidak membawa dampak negatif kepada video panjang, tidak sama sekali. Akang pengalaman, kalau misalkan videonya menarik, penasaran, itu pasti pada mengklik tuh. Itu pasti pada menonton itu. Tapi kalau misalkan videonya misalkan tidak menarik, tidak menimbulkan penasaran, itu jangan harap banyak yang mengklik. Jadi yang pertama adalah judul, yang kedua adalah thumbnailnya ya. Yang kedua kenyataan di dalam video itu. Itulah yang menentukan video kita itu ada yang mengklik, ada yang menonton. Jadi tugas seorang YouTuber itu bagaimana menampilkan video yang komplit. Iya judulnya, iya videonya ya. Dan yang ketiga adalah thumbnailnya. Itu yang menentukan sebenarnya. Nah, 99% itu. Yang sepersennya lagi mau enggak misalkan penonton alami membuka video kita, itu yang 1%-nya ada penasaran, ada thumbnail yang bagus, kenapa tidak dibuka? Kemungkinan itu belum milik kita ya, belum milik kita. Itu tinggal kita lihat saja ya berapa persen nih. Nah, dan yang akan tetap mendapatkan harapan, mempunyai harapan, karena 250 juta penduduk Indonesia atau lebih ya, kalau sekarang mungkin 260 juta ya mungkin ya, lebih lah istilahnya penduduk Indonesia. Akang tidak tahu persis ya. Itu kalau misalkan cuma ada yang menonton 100 orang atau 1000 orang, coba berapa persen? Jadi berarti video kita yang ditonton oleh sahabat-sahabat kita yang di akhir zaman ini, pada semuanya punya HP ya, banyak, insya Allah punya HP ini yang Android ya istilahnya, yang bisa membuka YouTube insya Allah. Jadi masih banyak harapan untuk kedepannya gitu.
video-video kita ada yang menonton ya. Jadi kecil sekali yang menonton video-video kita ya, padahal yang punya HP itu banyak, termasuk generasi-generasi muda, para remaja-remaja itu. Bagaimana supaya video-video kita ditonton oleh mereka, itu jumlahnya paling banyak tuh ya, para remaja ya. Nah bagaimana itu videonya, silahkan saja ya, silahkan saja cari bagaimana yang cocok bagi para remaja. Kalau yang tua seperti Akang istilahnya video ngebolang ya, atau video-video dewasa ya, video-video dewasa maksudnya video-video yang sering ditonton oleh para bapak-bapak, ibu-ibu, atau misalkan orang dewasa istilahnya gitu ya. Itu seperti ini misalkan. Nah itu saja informasi dari Akang. Sekali lagi jangan pernah berhenti upload video sebanyak-banyaknya, karena YouTube itu adalah satu wadah dunia. Kalau wadah dunia itu berarti sebesar dunia. Jadi mana mungkin video-video kita akan penuh ya, masuk ke dalam wadah sebesar ini. Jadi jangan harap misalkan ini wah terlalu banyak upload video, enggak, masih kurang. Yang ditonton setiap hari yang miliaran itu tetap masih kurang. Jadi tidak ada istilahnya penuh, tidak ada. Kalau ada yang menganggapan bahwa ini itu upload, ini upload penuh ya, YouTube, tidak. Itu lelucon itu ya, lelucon itu. Tidak akan penuh YouTube itu dengan video-video kita. Makanya oleh karena itu, apa saja yang kemungkinan apa yang dianggap baik sama kita lakukan, yang disahkan oleh YouTube lakukan. Jangan sampai kita tidak bergerak, tidak mengupayakan supaya video kita banyak ya. Segitu saja saya dari Akang, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhir kata dari Akang, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.